Halo Samnister, berikut Top 5 hadir menemani Anda dengan informasi terhangat baik dari daerah hingga mancanegara. Perkelahian hebat berujung maut terjadi di Dusun Hinalang, Nagori Pagar Pinang, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun. Perkelahian itu diduga dipicu atas permasalahan batas tanah. Perkelahian hebat berujung maut terjadi di Dusun Hinalang, Nagori Pagar Pinang, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun. Dari perkelahian itu, 4 warga mengalami luka serius, di mana 3 dirawat di rumah sakit dan seorang lainnya meninggal dunia. Adapun identitas korban dari perkelahian yang terjadi pada Minggu 15 Januari 2023 tersebut, yakni Monang Samosir, ditemukan tewas terkapar di lokasi dengan luka bacokan. Sementara 3 korban yang masih satu keluarga, yakni Rosmaida Boru Hutagaol, Subendri Sitinjak, dan Boy Farel Sitinjak, mengalami kritis. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan pihaknya baru mendapatkan informasi tentang perkelahian itu diduga dipicu atas permasalahan batas tanah sehingga kedua belah pihak tidak akur sejak lama. Polres Simalungun masih menunggu 3 korban yang merupakan saksi kunci dari kejadian perkelahian tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Diberitakan sebelumnya perkelahian hebat berujung maut terjadi pada Minggu 15 Januari. Akibat perkelahian berdarah itu 4 warga terkapar di salah satu rumah di dusun itu. Proyek tiang lampu pocong di Kota Medan menjadi buah bibir masyarakat. Selain bentuknya yang aneh, proyek ini juga diduga mangkrak. Lampu-lampu jalan lazimnya tak hanya berfungsi sebagai penerang jalan. Tak jarang lampu jalan juga dibuat sebagai penghias kota. Banyak yang bentuknya dibuat sedemikian rupa, unik dan indah penuh ukiran. Tak heran bila pembuatannya pun harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Seperti proyek pembangunan lampu jalan di Kota Medan. Saat ini pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan tengah mengerjakan proyek pembangunan lampu jalan dengan menghabiskan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Bentuk tiang lampu jalan ini sempat menimbulkan keheranan masyarakat karena bentuknya yang terlihat lucu karena mirip pocong, serta arah penerangannya justru membelakangi jalan. Proyek tiang lampu mirip pocong di Kota Medan terkesan mubazir dan mangkrak. Betapa tidak sampai saat ini proyek tersebut belum memberikan manfaat bagi masyarakat. Tak heran jika proyek tiang lampu mirip pocong ini mendapat respon negatif dari masyarakat termasuk anggota DPRD. Selain merusak badan jalan, beberapa lampunya juga dinilai belum menyala. Untuk diketahui, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan menganggarkan pembuatan tiang lampu mirip pocong sebesar 25 miliar pada PAPBD 2022. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.700 tiang yang bakal dipasang jika diperinci masing-masing tiang lampu berbiaya 14 juta rupiah. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Medan Ridwan Sitorus meminta organisasi perangkat daerah atau OPD yang mendapat pelimpahan tugas keberlangsungan proyek tiang lampu mirip pocong ini segera bertanggung jawab. Pasalnya proyek tiang lampu mirip pocong berbiaya 25 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Medan tahun anggaran 2022 ini dikutip dari masyarakat. Sehingga ketika dana tersebut digunakan harus jelas peruntukannya. Rudiawan menyebutkan sewaktu pembahasan PAPBD 2022 pihaknya tidak menanyakan secara detail penambahan anggaran yang diajukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Pihak DPRD juga tidak mempertanyakan bentuk tiang yang dibangun. Untuk itu Rudiawan berjanji akan mempertanyakan keberadaan tiang lampu yang mirip pocong ini dalam rapat dengar pendapat yang beragendakan evaluasi kinerja OPD sebelum disahkannya Perda LPJ Wali Kota Medan tentang penggunaan APBD tahun 2022 dalam waktu dekat ini. Menurutnya, proyek tiang lampu yang mirip pocong ini juga sudah menjadi konsumsi publik. Rudiawan berharap OPD bisa berinovasi memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal penerangan lampu jalan seperti mengajak peran serta pihak swasta berkontribusi membuat tiang reklami sepanjang trotoar dengan catatan tiang tersebut. Sehingga melalui kerjasama itu lampu jalan yang sudah dibangun tidak lantas mangkrak dan bisa dimanfaatkan. Untuk mengendalikan harga beras yang terus mengalami kenaikan, Forum Bulog menggelontorkan 100.000 ton beras untuk program operasi pasar. Perum Bulog menggelar program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP atau dikenal dengan operasi pasar pada awal Januari 2023. Operasi pasar dilakukan untuk meredam gejolak kenaikan harga beras di pasaran yang sampai saat ini harganya terus mengalami kenaikan. Melalui program operasi pasar tersebut, Bulog menggelontorkan 100.000 ton. Dengan demikian, masyarakat bisa membeli beras dengan harga terjangkau walau di pasaran ada kenaikan harga. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di Jakarta mengatakan kenaikan harga beras tersebut
tersebut lantaran kondisi sekarang ini belum memasuki musim panen raya. Jadi ketersediaan barang di pasar tidak banyak sehingga ada kenaikan harga. Bulog sesuai arahan Presiden telah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajarannya untuk memastikan operasi pasar tersebut yang sudah berjalan lancar di tahun 2022 makin digencarkan lagi guna meredam gejolak harga di pasar. Selain itu, kebijakan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton melalui Perum Bulog bertujuan menahan laju kenaikan harga beras. Dengan adanya impor beras dan pasokan cadangan beras pemerintah terpenuhi, maka harga beras di pasaran dipastikan akan terkendali. Budi Waseso menegaskan kedatangan beras impor menjadikan stok cadangan beras pemerintah di Bulog kini menjadi 683.000 ton dan tambahan beras impor semata-mata memperkuat cadangan beras nasional sampai datangnya musim panen raya pada Maret 2023. Jumlah ini cukup untuk kebutuhan penyaluran sampai dengan panen raya. Selain itu, mendapatkan tambahan beras impor, Bulog juga terus akan aktif maksimal penyerapan pada saat panen raya mendatang dengan harapan pada tahun ini bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri sendiri. Bulog juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap berada pada kondisi stabil atau tidak mengalami lonjakan yang tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan biaya haji naik mencapai 69 juta rupiah. Kenaikan yang mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya itu menimbulkan banyak pro dan kontra. Kementerian Agama Kemenak mewakili pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2023 sebesar 98.893.909 dari angka 98,8 juta itu biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar 69 juta, sementara sisanya dibayarkan nilai manfaat dana haji. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Menak Yakul Khalil Qomas dalam rapat kerja antara Kemenak dan Komisi 8 DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 19 Januari 2023. Dengan demikian, biaya haji yang diusulkan pemerintah tahun ini melonjak jauh dari biaya tahun lalu yang hanya 39,8 juta. Yakut menjelaskan peningkatan biaya haji 2023 ini diambil demi menjaga keberlangsungan nilai manfaat dana haji di masa depan. Menurutnya, pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan di mana harus menyeimbangkan besaran beban jemaah haji dan keberlangsungan nilai manfaat dana haji. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan kuota haji tahun 2023 yakni sebanyak 221.000 jemaah. Kesepakatan mengenai jumlah kuota haji pada 1440 Hijriah atau 2023 ini telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Namun dibandingkan dengan negara Malaysia, sebagai negara serumpun yang sama-sama mayoritas beragama Islam, Malaysia bisa jadi perbandingan dalam menetapkan biaya haji. Dikutip dari laman resmi Tabung Haji GovMy, pemerintah Malaysia menetapkan biaya haji per jemaah untuk warga negaranya dalam 2 golongan. Golongan pertama yaitu kumpulan B40 dengan biaya haji sebesar Rp10.980 Malaysia atau setara dengan 38,7 juta rupiah. Golongan kedua adalah dengan biaya haji sebesar Rp12.980 Malaysia atau dirupiahkan sebesar Rp45.800.000. Perbandingan biaya haji antara Malaysia dengan Indonesia cukup berbanding jauh dan signifikan. Sementara usulan Menak terhadap kenaikan biaya haji tersebut, Ketua Komnas Haji dan Umrah menyatakan biaya kenaikan haji sebagai konsekuensi yang sulit dihindari terutama jika pembandingnya dengan menggunakan acuan biaya sebelum pandemi di 2019. Hal yang sama analis dari dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta menyebutkan rancangan biaya yang diusulkan Menak tampaknya dalam rangka melakukan rasionalisasi keberlangsungan dan kesehatan keuangan. Sebab selama ini subsidi ke BPIH yang ditopang dari subsidi dana yang berasal dari imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar dan cenderung tidak sehat. Jelang perayaan Imlek, rumah sakit Cina kebanjiran pasien COVID. Bahkan diramalkan COVID di negeri tirai bambu ini akan meledak saat Imlek. China melaporkan lonjakan besar rawat inap yang disebabkan COVID-19 dalam sepekan hingga 15 Januari ke level tertinggi sejak pandemi dimulai. Hal itu diungkap dalam laporan mingguan yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Kamis 19 Januari 2023. Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit karena penyakit tersebut di China naik 70% menjadi 63.307 dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Ini adalah angka mingguan tertinggi yang dilaporkan China sejak COVID-19
COVID-19 pertama kali muncul lebih dari 3 tahun lalu. Pada awal Desember, Beijing tiba-tiba mereformasi kebijakan nol COVID yang selama 3 tahun sangat ketat dalam melakukan pengujian, pembatasan perjalanan, dan penguncian massal setelah proses yang meluas pada akhir November. Sejak saat itu, kasus terus melonjak di seluruh negara berpenduduk 1,4 miliar itu. Adapun WHO mengatakan Cina kurang melaporkan skala wabah dan organisasi itu telah berulang kali meminta yang lebih rinci termasuk kematian berlebih, dan urutan genetik. Sementara itu, Presiden Cina Xi Jinping menyatakan prihatin tentang situasi pandemi di perdesaan Cina. Hal tersebut terungkap dalam laporan kantor berita Xinhua jelang mudik jutaan orang untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Xi Jinping menekankan upaya untuk meningkatkan perawatan medis bagi mereka yang paling rentan terhadap virus di daerah pedesaan. Xi menekankan perlunya mengatasi kekurangan dalam pencegahan dan pengendalian epidemi di daerah pedesaan. Pemimpin Cina itu juga membela kebijakan nol COVID-nya yang dicabut sebulan lalu setelah melumpuhkan ekonomi dan memicu protes nasional dengan mengatakan itu adalah pilihan yang tepat. Migrasi besar-besaran salah satu yang terbesar di dunia secara luas diperkirakan akan membawa lonjakan kasus virus ke pedesaan Cina yang kekurangan sumber daya. Otoritas transportasi memperkirakan bahwa lebih dari 2 miliar perjalanan akan dilakukan selama periode 40 hari antara Januari dan Februari. Hampir 2 kali lipat jumlah tahun lalu dan 70% dari tingkat pra-pandemi. Adapun dalam sebuah penelitian yang dilakukan lembaga pembuat prediksi Airfinity, hasil ini didasarkan pada data dari provinsi regional Cina yang dikombinasikan dengan tingkat infeksi yang dialami oleh negara-negara yang melonggarkan pembatasan COVID-19. Airfinity memperkirakan kematian kumulatif akibat COVID-19 di Cina mencapai 608.000. Sejak Desember, secara resmi Cina melaporkan hampir 60.000 kematian terkait COVID di antara pasien yang dirawat di rumah sakit selama 5 pekan. Demikian Top 5, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan update berita terhangat. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.